Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 12 video ke-10. Pada pertemuan yang keempat merupakan kelanjutan dari tayangan video ke-10, yaitu subbab B, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dalam hal ini Anda akan diajak untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap negara terkait kemajuan iptek dalam bidang bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga pada akhirnya Anda dapat menunjukkan partisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya yaitu mengenai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang. Akan sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Tetapi Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang dapat diambil bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal negatif. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik meski kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap selektif tersebut, semua pengaruh iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaring adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh iptek. Keempat hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara adidaya Amerika Serikat dijadikan standar atau acuan bagi negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasar kondisi negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan keempat hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering dianggap sebagai teroris dunia, serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulkan kesetaraan di semua bidang. Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat. Sementara sekutu tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina yang menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika. Di sisi lain, isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi diusung dan dikaitkan sehingga demokrasi yang dikehendaki oleh negara adidaya digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara berkembang
yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Permasalahan di atas dapat ditandai oleh Indonesia apabila menetapkan penganut paham demokrasi Pancasila. Melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persamaan dan kesatuan. Sebagai bangsa yang pluralistik dapat memperteguh wawasan kebangsaan melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika. Harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Kemudian yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Berikut B. Selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauan ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai dengan negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataannya terjadi globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat ekonominya. Semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan negara maju. Keberadaan lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO belum sepenuhnya memihak kepentingan negara berkembang. Dengan kata lain, negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara maju. Akibatnya semua kebijakan negara selanjutnya harus mengikuti negara-negara yang maju atau adidaya atau adikuasa. Dalam budaya kehidupan kita sehari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas dalam salah satunya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya, 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. 2. Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutu, jumlahnya dan pasokannya serta harganya bersaing. Kemudian yang ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara, bukan melindungi kepentingan asing. Demikianlah penjelasan sub pokok 2, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek.
Berikutnya simak tayangan berikut ini. Kemudian kerjakan bagaimana upaya dalam menghadapi kemajuan iptek dalam konteks globalisasi. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi atau kemajuan iptek. Kemudian kerjakan di buku catatan. Setelah itu nanti pada saat tayangan video berikutnya penilaian secara langsung dibacakan oleh masing-masing siswa sesuai dengan urutan nomor absen. Sekian atas perhatian untuk hari ini. Selamat pagi.